Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita semua bersuka cita dalam Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah yang kudus. Kita mau mempersembahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati dengan berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu pagi hari ini patut kami memuji Tuhan. Patut kami menyembah Tuhan. Patut kami duduk dengan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, Engkau urapi siapa hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, para pemusik, WL singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi dan urapan khusus dari surga. Sehingga pelayanan kami semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat. Memperkenankan hati Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak. Yang berdoa untuk semua kegiatan pada hari ini di tempat ini. Baik untuk KU2, baik untuk Fikit, T4C dan The Flame. Tuhan sendiri akan berkati. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani urapan dan urapan-Mu dari surga. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan. Amin. Kita bersorak bagi Dia.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau bersorak sebab sungguh nyata kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah.
Siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik? Boleh angkat tangan. Siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat cinta saya? Boleh angkat tangan. Amin. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Semuanya angkat tangan. Kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Keluar dari hati kita ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih atas semua yang Kau berikan atas kami. Terlalu besar, terlalu mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Nggak bisa digambarin dengan apapun juga Tuhan. Melimpah, melimpah. Karena terlalu besar Tuhan. Nggak bisa dihitung. Terlalu banyak, terlalu lebar, terlalu panjang Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan, hari demi hari kami lewati Tuhan. Dengan senantiasa mengucap syukur. Tidak ada gerutu-gerutu lagi. Tidak ada keluh kesah lagi Tuhan. Gantikan hari lepas hari dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Apapun juga keadaan kami. Musim apapun yang sedang kami lewati. Kami mau senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Biarlah roh-Mu yang lembut senantiasa berkata-kata di dalam kami, mendewasakan setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari mengisi registrasi kehadiran di grup WA yang sudah tersedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Jiwaku merindukanmu,
Shalom, selamat pagi. Kita mengucap syukur pagi ini, boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, sebagaimana pujian tadi. Saudara, kalau pagi ini kita ada di tempat ini dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, yang Tuhan sudah karuniakan, itu adalah suatu anugerah yang paling besar buat kita. Kita mengucap syukur untuk itu. Kita sudah diberkati oleh doa, pujian, penyembahan, dan tiba saatnya kita rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami sudah mendapat anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan yang paling besar buat kami. Kami sudah diberkati oleh doa, pujian, penyembahan. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Sembunyikan dia dalam kemuliaan Tuhan. Layakan, kuduskan dia untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan diurapi oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi rema bagi kami, menjadi bagian hidup kami yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, bulan September ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan tentang keluarga. Pada minggu pertama oleh Bapak Gembala, minggu kemarin oleh Bapak Daniel Panji. Hari ini kita akan kembali belajar tentang kehidupan keluarga. Hari ini temanya adalah kehidupan keluarga Kristen, jadi sama dengan minggu yang lalu, melalui Nuh dan anak-anaknya. Mari kita akan baca sama-sama dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai dengan 28. Saya akan baca ayat yang genap, saudara Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ya, mari kita akan mulai. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Silakan. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah.
Saudara, kita sudah baca ayat-ayat tadi. Kejadian ini adalah kejadian setelah air bah. Ya. Lalu kenapa air bah itu Tuhan timpakan untuk menghukum dunia? Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6, ya, itu dikatakan pada zaman Nuh hidup di bumi ini, Tuhan melihat, Tuhan menilik bahwa kehidupan manusia itu besar kejahatannya di bumi. Segala kecenderungannya itu adalah berbuat jahat. Dan kehidupan di bumi itu sudah begitu rusak. Ya, semua manusia menjalankan hidup yang jahat dan rusak di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, ya, aku menyesal menciptakan manusia di bumi ini. Ya. Dan itu ditulis 2 kali, ada 2 ayat yang mengatakan begitu. Jadi Tuhan begitu menyesal menciptakan manusia di bumi karena ternyata manusia hidup dalam kejahatan, di dalam kekerasan. Ya, dan bumi menjadi rusak. Ya. Dan hati Tuhan menjadi pilu. Lalu Tuhan mengatakan dia akan menghapuskan, dia akan mengakhiri, dia akan memusnahkan seluruh kehidupan di bumi ini, yaitu semua makhluk, manusia, hewan, burung-burung di udara dan binatang melata dan semua beserta bumi. Kata Tuhan itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu merasa sedih melihat kehidupan manusia di bumi. Ya, Tuhan menyesal dan Tuhan akan memusnahkan semuanya. Tetapi kita lihat selanjutnya ayat-ayat itu mengatakan bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena apa? Dikatakan bahwa ia seorang yang benar. Ya, Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela hidupnya. Sedangkan orang-orang lain yang hidup pada zaman itu hidupnya tadi dikatakan cenderung untuk berbuat kejahatan dan bercela di hadapan Tuhan. Jadi Nuh itu hidup benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Lalu Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sehingga kita tadi sudah disampaikan Allah berfirman sendiri kepada Nuh dan Nuh berdialog dengan Tuhan. Ya, lalu Nuh itu adalah seorang yang taat. Ya, ketika Tuhan mau menghukum bumi ini, Tuhan mengatakan Nuh akan diselamatkan. Nuh harus membuat bahtera. Ya, Nuh harus membuat bahtera dan Tuhan memberi petunjuk bagaimana membuat bahtera itu dari kayu gofir. Lalu kata Tuhan dibuat 3 tingkat, tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Lalu Tuhan mengatakan nanti kamu harus masuk ke sana beserta istrimu, beserta anakmu, beserta istri anak-anakmu. Ya. Lalu setiap binatang yang haram itu bawa 7 pasang, lalu yang tidak haram itu dibawa 1 pasang. Lalu apa yang dilakukan Nuh? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan kepada Nuh itu dilakukan dengan tepat. Ya, ini tanda tanya buat kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa kita melakukan dengan tepat? Tapi di sini dikatakan Nuh itu begitu taat sehingga dia melakukan firman Tuhan dengan tepat. Lalu ketika Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera, ya, dikatakan lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi kita lihat Nuh itu seorang yang begitu taat. Dia hidup benar, tidak bercela. Ya, dia itu bergaul dengan Tuhan, dia itu seorang yang taat. Lalu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 itu dikatakan Nuh itu seorang beriman. Dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihatnya, belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera itu dan untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kita lihat bahwa Nuh itu seorang yang taat,
kepada perintah Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan Nuh lakukan. Ya, dan dikatakan kenapa dia melakukan itu? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya sekalipun belum dia lihat. Kita ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, waktu Tuhan Yesus telah bangkit, pada minggu pertama bertemu dengan murid-muridnya tanpa Thomas, lalu murid-muridnya menceritakan itu kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Thomas mengatakan, sebelum saya melihat, saya tidak akan percaya. Sebelum saya mencucukkan jari saya ke tangan bekas paku itu. Ya. Lalu pada minggu berikutnya Tuhan Yesus kembali menampakkan diri, hadir di tengah-tengah murid-murid bersama Thomas. Lalu kata Tuhan Yesus, Thomas silakan engkau cucukkan jarimu ke tanganku yang bekas paku. Ya. Lalu Thomas mengatakan, Thomas baru percaya setelah dia melihat. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dia pada waktu itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sudah bangkit dari kematian. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya, jadi kata Tuhan Yesus kepada Thomas, engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Itu sebetulnya bukan iman. Ya, iman itu adalah kata Tuhan mengatakan gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti Nuh. Ya, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan itu dilakukan oleh Nuh dengan taat. Karena dia beriman sekalipun belum melihat, itu namanya iman. Saudara, ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Setiap firman Tuhan kita iakan dan aminkan. Dan mari kita belajar untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Lalu mungkin kita suka bertanya berapa lama Nuh itu membuat bahtera. Ya, ketika dia dengar firman Tuhan, lalu dia mulai mengerjakan. Sampai air bah itu datang dan dia bersama keluarga masuk ke dalam bahtera. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 32 dikatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Kejadian ayat 7 pasal 7 ayat 6 dikatakan, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Jadi Nuh pada umur 500 tahun memiliki istrinya melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Mungkin selisih cuma beberapa tahun. Cuman kira-kira 500 tahun itu Nuh memiliki atau dikaruniai 3 anak ini. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 6 dikatakan pada umur 600 tahun ya air bah itu datang meliputi bumi. Jadi ada jarak waktu 100 tahun. Tapi kalau kita baca di bagian lain dikatakan tadi ya bahwa Tuhan memerintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera bersama istri, bersama anak-anaknya dan bersama istri anak-anaknya. Jadi perintah itu datang setelah anak-anaknya punya istri. Jadi kalau kita perkirakan anak-anak ini nikah pada 30 atau 40 tahun, ya tinggal dikurangi 100 tahun dikurangi 30 atau 40 tahun. Jadi Nuh membuat bahtera itu mungkin antara 60 sampai 70 tahun. Jadi dia begitu beriman, dia melakukan itu sekalipun berpuluh-puluh tahun air bah itu belum datang. Itu iman yang begitu teguh di dalam Tuhan. Ya dia tetap melakukan, dia tidak pernah bertanya kapan air bah itu datang. Tetapi dia tekun bersama anak-anaknya membangun bahtera. Ya, jadi kita lihat begitu luar biasa. Lalu kalau kita tanya berapa lama air bah itu meliputi bumi. Ya. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat 13 dikatakan begini, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 6001 umurnya Nuh, ya, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Jadi artinya mulai air bah itu ketika Nuh umur 600 tahun dan selesai pada 601. Jadi artinya apa? Di dalam bahtera itu kurang lebih 1 tahun keluarga Nuh tinggal.
Dan kita tidak pernah membaca atau kita tidak pernah mendapatkan berita bahwa Nuh itu bersungut-sungut di dalam bersama anak-anak bersungut-sungut di dalam bahtera. Mereka kalau sekarang ya mungkin ketika ada pandemi kita 2,5 tahun kita menikmati itu. Bahkan banyak orang kita semua justru selama kita ada dalam masa pandemi itu bahkan kita lebih bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Ya. Saya yakin Nuh juga melakukan hal itu. Selama air bah dia lihat bahwa di luar air itu meliputi bumi tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ya, kita sering mendengar eklesia. Ya, eklesia itu adalah berarti dipanggil keluar. Jadi Nuh dipanggil keluar dari bumi yang mau dibinasakan ini masuk ke dalam bahtera. Dan itu merupakan suatu gambaran bagi kita gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah suatu kelompok orang yang dipanggil oleh Tuhan dari cara hidup dunia ini yang akan binasa. Ya. Dan Tuhan mengatakan kamu atau kita itu termasuk yang telah dipanggil jadi milik Kristus. Itu ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 6. Di dalam pasal ayat 7-nya dikatakan yang dipanggil dan dijadikan orang kudus. Jadi kita itu mengalami sebagai gereja Tuhan seperti Nuh dipanggil, dipisahkan keluar dari bencana dunia itu. Begitu juga kita gereja Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kehidupan dunia ini untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera? Dikatakan tadi sudah kita baca ya, di dalam ayat 20 Nuh menjadi petani, dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi artinya apa? Dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Artinya dulu sebelum air bah tidak ada orang yang membuat kebun anggur. Jadi Nuh itu seorang yang kreatif. Nuh itu seorang yang melakukan inovatif. Ya, dulu belum ada orang usaha di dalam kebun anggur, tetapi Nuh membuat kebun anggur. Lalu kita lihat Nuh ketika dia membuat kebun anggur diberkati sama Tuhan. Ya, apa buktinya? Ayat 21 mengatakan begini, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kita jangan lihat telanjangnya dulu. Kita lihat bahwa Nuh itu minum anggur. Artinya apa? Apa yang dia kerjakan sudah berhasil. Artinya anggur itu sudah berbuah. Ya, dan dia mulai bikin minuman atau mungkin kalau sekarang difermentasi. Jadi anggur minuman. Ya. Lalu Nuh waktu itu minum anggur. Kenapa sampai mabok? Karena itu kebanyakan minumnya. Tidak kontrol, dia lengah. Sampai dia mabok, tidak ingat diri, artinya lupa diri, dan dia bertelanjang. Ya. Ini mengajarkan kepada kita, mari hidup itu harus waspada. Ya. Lalu kalau kita lihat, apakah anggur itu tidak boleh diminum? Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 7b begini dikatakan, siapa yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya, atau siapa yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu. Jadi artinya hasil kebun anggur itu boleh diminum. Ya, karena kalau orang menanam anggur, orang itu boleh menikmati anggur. Kalau orang menggembalakan domba, dia boleh menikmati susu domba. Lalu dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23, ini Paulus berkata kepada Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Ya, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi anggur itu boleh diminum untuk memberikan kekuatan kesehatan.
Tetapi di sini dikatakan sedikit. Ya. Artinya segala sesuatu kita jangan berlebihan. Ketika berlebihan itu mendatangkan malapetaka. Ya. Lalu dalam Roma pasal 14 ayat 21 dikatakan begini, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur. Kalau tadi boleh, sekarang jangan. Tapi ada catatannya. Di sini katakan atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi artinya ketika kita melakukan apa-apa, jangan berlebihan, jangan lupa diri. Ya, melakukan di sini dikatakan minum air anggur sampai mabuk dan itu menjadi batu sandungan. Ya. Jadi artinya kenapa? Nuh di sini lengah. Kalau kita lihat Nuh itu seorang yang dikatakan tadi hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Tuhan, hidup taat, hidup beriman. Tetapi ternyata Nuh jatuh juga di dalam perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini suatu pelajaran buat kita, artinya ini peringatan. Ya, peringatan bahwa kita itu jangan menganggap diri kita itu seorang yang beriman yang kuat. Ya, atau saudara mungkin dapat jabatan di gereja, saudara mengatakan, saya mah udah ikut Tuhan, saya mah udah melayani Tuhan. Enggak mungkin jatuh. Ya, ini suatu peringatan buat kita. Kalau saya tanya, saudara seperti Nuh enggak? Bapak Ibu atau saya seperti Nuh enggak? Ya, hidup benar, tidak bercela, taat, beriman. Ya. Apa kita termasuk kategori seperti itu? Ternyata orang yang seperti Nuh bisa jatuh juga. Ya, ketika dia lengah, dia jatuh. Ya. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, itu cerita tentang Kain dan Habel. Ya, waktu itu Kain karena iri, karena cemburu kepada Habel, ya adiknya yang persembahannya diterima Tuhan, dia mulai hatinya menjadi panas. Ya, Tuhan mengatakan begini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jadi Tuhan ingin semua berbuat baik. Ya, kalau kita tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ayat ini mengatakan ya bahwa dosa itu selalu mengintip. Dosa itu selalu di sini dikatakan menggoda untuk kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa atasnya. Artinya harus ada penguasaan diri. Supaya ada penguasaan diri, firman Tuhan mengatakan penguasaan diri itu adalah buah-buah roh. Jadi kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa memiliki penguasaan diri. Ketika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak punya kemampuan untuk penguasaan diri. Dan dikatakan hati-hati, dosa itu selalu mengintip, selalu menggoda untuk menjatuhkan kita. Lalu kalau kita lihat, ketika Tuhan Yesus dicobai ya oleh iblis mencobai Tuhan Yesus supaya batu menjadi roti, lalu dibawa ke gunung yang tinggi, ditunjukkan semua kemuliaan dunia dan dikatakan kalau engkau menyembah aku akan berikan seluruh kemuliaan ini kepadamu. Lalu terakhir dibawa ke bubungan bait Allah, jatuhkan dirimu, kata iblis, nanti pasti malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menatang kamu sehingga kamu tidak jatuh terantuk kepada batu. Ya, ternyata Tuhan Yesus menang di dalam pencobaan itu. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menang. Tetapi ada di akhir ayat itu dikatakan begini, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu tidak pernah menyerah. Iblis tidak pernah mau kalah. Iblis itu selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan manusia. Jadi harus hati-hati. Ya. Kembali saya tanya, apa kita seperti Nuh? Begitu hebat di hadapan Tuhan, berdialog dengan Tuhan.
ternyata Nuh juga jatuh ketika dia lengah. Ya, jadi hati-hati karena apa? Dosa dikatakan dosa itu sedang mengintip, dosa itu menggoda, iblis itu selalu mencari kesempatan yang baik untuk menjatuhkan kita. Jadi kehidupan Nuh itu mengajar kepada kita untuk lebih berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Harus waspada. Ya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 7 begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kalau kita baca ayat berikut, itu dikatakan karena pada hakikatnya manusia itu adalah berdosa. Ya. Jadi dosa itu tadi dikatakan selalu akan mengintip, selalu menggoda untuk menjatuhkan kita. Sampai Paulus sendiri mengatakan bukan yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi Paulus ingin melakukan hal yang baik, tetapi dikatakan melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu peringatan buat kita. Ya, kecenderungan kita seperti tadi zaman Nuh, manusia kecenderungannya adalah berbuat jahat. Ya, berbuat kekerasan ya dalam hidup kita. Dan dikatakan seperti Paulus ini mengatakan ada kecenderungan itu. Karena apa? Pada hakikatnya ada dosa yang selalu mengganggu kita. Memang kita sudah ditebus dari segala dosa, tapi dosa dan iblis itu penasaran, selalu ingin menjatuhkan kita. Ya, jadi kita harus lebih berhati-hati. Ya, harus lebih berhati-hati. Selanjutnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Ya, setelah dia bertelanjang, lalu dia mabuk, dia bertelanjang, lalu berikutnya di dalam ayat 25 dikatakan begini. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi ternyata Nuh itu setelah mabuk, ya mungkin dalam keadaan yang masih belum stabil, dia menyumpahi anaknya, mengutuki anaknya. Ya. Apa itu perbuatan baik? Itu juga perbuatan tidak baik. Jadi dua hal kejatuhan Nuh itu adalah yang pertama dia mabuk, yang kedua menyumpahi anaknya. Ya. Memang kita lihat nanti ada penyebabnya. Tuhan mengajar kepada kita, ya, boro-boro menyumpahi, boro-boro mengutuk. Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita lihat, Ham itu tidak menganiaya Nuh. Ya. Ham itu sebetulnya itu spontan. Ya, dia lihat bapaknya telanjang, lalu dia cerita kepada saudaranya. Firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Kalau ada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak punya musuh. Ya. Kata Tuhan tidak boleh punya musuh, kita harus mengasihi sesama manusia. Tetapi ada orang yang memusuhi kita, yang selalu ingin menjatuhkan kita, menjelekkan kita, yang ingin bersaing tidak sehat dengan kita. Ya, baik dalam kehidupan maupun dalam usaha dan pekerjaan dan sebagainya. Kata Tuhan, orang seperti itu musuhmu, itu harus didoakan. Ya. Jadi harus dikasihi, harus didoakan. Lalu selanjutnya Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi kita harus membalas dengan kebaikan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Memang standar kasih dari Tuhan Yesus itu begitu tinggi, ya. Tetapi itu adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa Nuh menyumpahi anaknya? Karena memang kelengahan, lengah, saudara. Jadi mari kita mau belajar, menyadari, ya, bahwa kita itu mungkin kita tidak seperti Nuh kualitas iman kita, tetapi mari kita mau belajar. Nuh aja yang seperti itu bisa jatuh.
Lalu saudara jangan berpikir, oh kalau gitu boleh ya, boleh saya jatuh dalam dosa, no aja jatuh, bukan. Justru pagi ini mari kita belajar waspada. Ya, kita harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak jatuh. Ya, karena tidak ada seorang pun yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Ya, tapi kita harus ada penguasaan diri dengan mengandalkan Roh Kudus tadi dikatakan. Lalu kita lihat kenapa Nuh sampai mabok, kenapa Nuh sampai menyumpahi anaknya, apa yang dilakukan anak-anaknya. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ayat 23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahunya. Jadi berdua, kain itu dibentangkan sambil berpaling muka. Jadi tidak melihat tubuh ayahnya atau aurat ayahnya. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi mereka berdua jalan mundur menutupi ayahnya yang sedang bertelanjang. Di sini ada suatu pelajaran buat kita. Pelajarannya adalah ketika kita melihat kelemahan orang lain, ketika kita melihat kesalahan orang lain, ketika kita melihat kekurangan, bahkan aib orang lain, ya, jangan kita berpikir bahwa itu bahan untuk gosip, cerita kepada orang lain. Ya. Apalagi orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan, saudara anak-anak Tuhan, mungkin ada saudara seiman yang datang kepada kita curhat, yaitu sering terjadi. Atau mungkin teman kita yang tidak seiman curhat kepada kita. Jangan saudara mengatakan, wah ada cerita baru untuk saya ceritakan sama orang lain. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan mau kita menunjukkan kasih kita. Tuhan mau supaya kita ketika orang lain memiliki kelemahan, memiliki kesalahan, mari kita mendoakan mereka. Mari kita kalau memang dia mau terima, kita nasihati dia. Ya. Lalu kita menghentikan keep berita itu. Bukan untuk jadi bahan gosip kita cerita keluar. Ya. Karena kenapa kalau orang lain itu curhat kepada kita? Karena dia percaya kepada kita. Supaya kita ikut simpati, ikut empati dengan keadaannya. Itu yang orang yang curhat kepada kita. Bukan untuk itu disebarkan, diceritakan di luar tadi seperti Ham. Ya. Maka dengan kejadian itu kita lihat hubungan antara Ham dengan bapaknya Nuh itu jadi tidak harmonis, disharmonis. Ya. Jadi ada hubungan yang tidak harmonis, tidak baik di antara keduanya. Pelajaran pagi ini buat kita, dalam hidup kita berkeluarga, berumah tangga, mungkin terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal ketidakharmonisan di antara anggota keluarga. Mungkin antara suami dan istri, antara anak dan orang tua dengan bapak dengan ibu, atau ibu dengan anak, atau mungkin ibu dengan menantu dan sebagainya, anggota keluarga. Mari pada pagi hari ini ada suatu pelajaran buat kita untuk memperbaiki hubungan itu. Ya, Tuhan ingin supaya tadi dikatakan saling mengasihi di dalam Tuhan, saling mengampuni. Ya, saudara ada satu ayat di dalam ayat terakhir di dalam Maleaki, di dalam ayat terakhir di Perjanjian Lama, Maleaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Tuhan katanya pada hari-hari terakhir Tuhan ingin hubungan orang tua dengan anak, ini mewakili ayah ibu, ya disebut bapak, ini mewakili semua anggota keluarga. Tuhan ingin supaya berbalik.
artinya kembali baik hubungan kita. Ya, untuk menjelang hari kedatangan Tuhan. Lalu saudara, kita baca ayat yang sama dengan itu ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini merupakan firman Tuhan pertama yang diperintahkan, diberitakan kepada umat manusia. Dari Maleaki pasal terakhir sampai Lukas pasal 1 itu menjelang, itu selang waktunya 400 tahun. Ya, masa sunyi di mana Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia. Ya. Masa sepi pada waktu itu. 400 tahun kemudian Tuhan berbicara persis seperti ayat terakhir di Perjanjian Lama 400 tahun yang lalu. Jadi artinya firman ini begitu penting. Ya, kalau saudara berpesan kepada seseorang sebelum dia pergi, ya, lalu ketika bertemu mengingatkan kembali pesan itu berarti pesan itu begitu penting. Begitu pesan ini dari Tuhan selang 400 tahun dan pertama Tuhan berbicara kepada manusia tentang tata cara kehidupan, ayatnya sama dengan ayat yang disampaikan 400 tahun yang lalu. Itu berarti suatu ayat, suatu pesan Tuhan yang begitu penting. Saya baca dalam Lukas pasal 1 ayat 16-17. Demikian, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Jadi Tuhan sedang memulihkan. Pada akhir-akhir ini, pada menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, Tuhan sedang memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan sedang memulihkan pribadi-pribadi. Dikatakan orang Israel berbalik kepada Tuhan. Lalu dikatakan hati orang durhaka berbalik kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan, artinya Tuhan sedang menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Jadi Tuhan ingin ketika Tuhan nanti datang kembali, ya Tuhan sekarang sedang menyiapkan kita umatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang dikatakan hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka itu berbalik, ya, berbalik kepada pikiran-pikiran orang-orang benar. Jadi secara pribadi-pribadi Tuhan ingin memulihkan kita semua secara pribadi. Juga Tuhan ingin memulihkan hubungan keluarga kita. Kalau hari ini atau pagi ini ternyata di dalam keluarga saudara, ibu bapak ada hal-hal ganjelan-ganjelan di antara anggota keluarga, atau ada hubungan yang tidak harmonis, disharmonis. Mari pagi ini Tuhan mengingatkan, mari Tuhan ingin memulihkan kita. Jadi diri kita sendiri juga harus pulih untuk bisa memulihkan hubungan dengan anggota keluarga. Saat ini, pagi hari ini Tuhan, atau saat-saat ini menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan sedang memulihkan yang telah rusak. Dan Tuhan sedang mengembalikan segala yang telah hilang. Itu kerinduan Tuhan. Ayat Maleaki pasal 4 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 16 dan 17 itu adalah kerinduan Tuhan. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan semuanya. Ya. Semua yang sudah rusak Tuhan mau pulihkan. Baik itu pribadi, baik itu hubungan keluarga. Dan Tuhan sedang mengembalikan, ya, yang telah hilang. Jadi hubungan yang tidak baik telah hilang, Tuhan kembalikan. Ya. Pikiran-pikiran yang tidak benar, yang pikiran-pikiran benar yang sudah hilang, Tuhan akan kembalikan kepada kita. Ya. Tuhan sedang menyiapkan kita semua menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Amin, saudara. Biarlah ini boleh menjadi
menjadi kerinduan kita semua. Karena ini merupakan kerinduan Tuhan buat kita. Biarlah kita akan menyambut kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita. Kita ingat sekarang Tuhan sedang memulihkan yang rusak dan Tuhan sedang mengembalikan yang hilang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kuat Tuhan sebagai manusia, sekalipun sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kami sudah melayani Tuhan, mengiring Tuhan begitu lama. Kami mengatakan kami adalah orang beriman. Kami tahu Tuhan kami lemah. Oleh sebab itu kami rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu untuk kami ada penguasaan diri supaya kami boleh Tuhan berjaga-jaga terhadap dosa yang mengintip, dosa yang menggoda dan iblis yang selalu mencari kesempatan. Jangan sampai kami jatuh. Dan kami tahu Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah mendekat, kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan rindu memulihkan kami semua, memulihkan hubungan antara anggota keluarga. Dan Tuhan sedang mengembalikan segala yang telah hilang dalam kehidupan kami. Tuhan kembalikan sukacita, damai sejahtera, kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami saling mengampuni, ajarkan kami Tuhan melupakan semua yang sudah terjadi yang tidak menyenangkan. Karena kami tahu itu merupakan kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sedang memulihkan hidup kami, mengembalikan semua yang sudah hilang dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan kembali, di mana banyak pelajaran tentang keluarga disampaikan kepada kita semua, dan itu menjadi hal yang baik untuk kita lakukan. Puji Tuhan. Saudara diingatkan, hari ini jam 11:30 ada doa pengerja, dan jam 11 open gate sudah dibuka pintunya. Baik saudara, karena masih ada waktu sedikit, ya kita pagi hari ini bersukacita karena bahwa pendeta Reddy dari Manila jauh-jauh ke sini dengan Elsa, dengan istrinya. Ya, kita akan mendengar sedikit berita tentang Manila, atau mungkin mau duet dengan Elsa, silakan. Ya, waktu kamu, silakan. Terima kasih buat sambutannya dari Bapak Gembala bersama dengan semua pengurus. Kami bersukacita kami boleh ada kembali di Indonesia. Memang ada beberapa hal yang harus kami kerjakan, namun sedikit ingin menyampaikan bagaimana kebaikan Tuhan yang boleh terus terjadi di dalam pelayanan kami di Gereja Rehoboth di Manila sana. Bahwa ya Tuhan memperkenankan untuk akhirnya kami bisa mendapatkan perluasan ruang ibadah, ya, oleh karena Tuhan mengizinkan adanya jemaat-jemaat yang baru, jiwa-jiwa yang baru yang terus Tuhan percayakan. Dan kali ini dengan kerendahan hati kami mengundang buat untuk mendoakan pelayanan kami di sana. Menyadari bahwa ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang baru, maka tanggung jawab ini pun juga harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dan kami kuat di sana oleh karena kami percaya setiap hari juga kami mendengar bahwa adanya rekan-rekan atau bahkan setiap ibu bapak di sini yang ikut turut mendoakan. Bahkan Bapak Gembala dengan Ibu Gembala yang senantiasa mendoakan juga kami pelayanan di sana. Sekali lagi terima kasih dan mohon dukungan doanya untuk pelayanan kami senantiasa di Manila sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di Manila, Bapak Pendeta Reddy dan Ibu Elsa sudah 15 tahun, saudara ya. 15 tahun, kita lihat
perkembangan gereja di sana. Puji Tuhan, sekarang jemaat sudah kira-kira 140-150 yang beribadah, sehingga kebaktian di sana 3 kali, dan 1 kali kebaktian itu English service, jadi berbahasa Inggris. Nanti akan dibuka bahasa Tagalog. Ya, kita tetap doakan ya untuk mereka, dan puji Tuhan supaya makin berkembang di sana. Baik saudara, mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, Engkau telah nyatakan bagi kami semua, terutama dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin dari awal hingga selesai. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat Tuhan memberikan masukan pada kami apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga-keluarga Kristen di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tidak hanya mengetahui, tapi kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk tetap berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi keadaan pandemi ini, meskipun bertambah baik, tetapi Engkau sediakan tolong sehingga semua boleh dinyatakan sebagai endemi. Dan juga untuk tekanan ekonomi yang terjadi Tuhan, Engkau tolong supaya Tuhan kami dapat melewati hal ini dengan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami tetap berdoa untuk gereja Rehoboth Manila. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Freddy Stefanus dan istrinya Tuhan, Ibu Elsa, dan pengurus di sana, hamba Tuhan di sana. Engkau silakan tolong Tuhan supaya jemaat di sana makin hari makin bertambah dan makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Berikan Tuhan berkat-berkat baik jasmani, terlebih berkat-berkat rohani untuk semua dari gembala sidang sehingga jemaat Gereja Rehoboth di Manila. Terima kasih Bapa. Kalau kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya, ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau antar kami semua supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat dan tidak kurang suatu apa. Dan juga Tuhan, untuk doa pengerja, Tuhan juga akan tolong. Sebentar akan diadakan jam 11:30. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita trust kepada Allah. Menyerahkan segala sesuatu kepadanya supaya Dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Aku akan berjalan bersama engkau. Artinya mari bersama-sama menatap masa depan. Tuhan memulihkan kita semua. Segala sesuatu mungkin kelihatannya rumit dan rumet, tetapi ingat, Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Dikatakan terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita. Allah yang mengalirkan kasihnya terlebih dahulu kepada kita. Lalu dikatakan barang siapa jika dia mengasihi Allah, maka dia harus mengasihi saudaranya. Tahu firman, tetapi jatuh lagi. Tapi dengan kondisi kita yang jatuh bangun berusaha setia pada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan tumbuh dalam kehidupan kita. Sukacita itu akan menetap dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga meskipun hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa bersukacita. Di dalam salib itu, Kristus menyelamatkan kita, menebus kita, tapi juga Kristus mentransformasi kehidupan kita. Kristus mengubah kehidupan kita. Shalom saudara, kembali berjumpa di ibadah Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami sangat senang Anda hadir di sini. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Sepanjang bulan September, kita akan dibekali firman Tuhan seputar kehidupan keluarga. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan tumbuh di dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.